Halo teman berbagi bercerita, terima kasih telah memilih berbagi bercerita sebagai ruang untuk mengekspresikan emosi, ruang untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya. Nah, teman berbagi bercerita, kali ini saya dan rekan saya akan berbagi informasi atau berbagi pengalaman tentang happiness atau kebahagiaan. Nah, kesempatan kali ini saya akan berdiskusi bersama Dila. Dila ini seorang mahasiswi magister psikologi profesi, khususnya di bidang klinis. Oke, untuk informasinya mohon untuk didengarkan. Nah, baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dila karena telah bersedia untuk berbagi informasi ataupun berbagi pengalaman tentang kebahagiaan. Jadi, apa sih kebahagiaan itu? Bagaimana sih agar kita tetap bahagia setiap harinya? Apakah ada indikator seseorang dikatakan bahagia? Nah, yang pertama, menurut Dila sendiri, apa sih kebahagiaan itu? Menurut saya, kebahagiaan itu merupakan suatu perasaan atau kondisi di mana itu akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan bertindak. Apabila kita bahagia, otomatis apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan itu mengarah ke hal positif. Jadi, menurut saya pribadi, sebaiknya kebahagiaan itu merupakan suatu perasaan atau emosi yang harusnya ada di setiap hari, agar tindakan kita, pikiran kita selalu mengarah ke hal positif gitu. Karena ya itu bahagia itu dapat membangkitkan hormon yang menyenangkan lah gitu. Aku lupa hormonnya apa ya Mbak ya, pokoknya itu kebahagiaan itu dapat membuat kita tuh lebih positif, baik itu secara berpikir maupun bertindak gitu. Untuk yang berkaitan dengan apa yang membangun kebahagiaan atau faktor-faktor apa saja. Yang pertama itu tentunya dengan bersyukur, karena dengan bersyukur itu kita bisa lebih mampu melihat sisi yang kita punya dibandingkan orang lain gitu. Jadi misalnya baik itu hal kecil maupun hal besar. Misalnya kita bisa melihat bahwa kita masih diberikan kesehatan, terus masih memiliki fisik yang kuat, masih memiliki fisik yang lengkap untuk menjalankan aktivitas, terus masih diberikan umur yang panjang, terus masih diberikan orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita, seperti teman, keluarga, dan lain-lain gitu. Terus masih diberikan kesempatan untuk belajar. Kalau saya pribadi sih, dari sudut pandang pribadi, bersyukur itu kebahagiaan itu bisa dibangun dengan bersyukur, dengan melihat hal-hal kecil. Hal-hal kecilnya itu bisa dengan hari ini alhamdulillah bisa makan, bisa minum, yang mana orang lain mungkin di luar sana masih banyak yang masih sulit untuk mencari makanan gitu. Jadi terus untuk saya sendiri alhamdulillah tersedia dengan mudah gitu. Jadi terus masih bisa memakai baju yang layak gitu, walaupun bukan yang mahal. Jadi dari hal-hal yang kecil. Nah, itu faktor pertama sih, memang yang terutama itu adalah kebersyukuran. Terus yang kedua itu dengan berbagi. Menurut saya sih kebahagiaan itu bisa dibangun dengan berbagi. Jadi ketika kita merasa bermanfaat kepada orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain, itu juga bisa energi positifnya itu ketika orang itu senang atau bahagia itu bisa juga balik ke kita gitu. Jadi
berbagi apa yang kita punya meskipun tidak banyak, misalnya membantu teman dalam mengerjakan tugas atau membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah gitu, dimana orang tua mungkin akan sangat bersyukur karena memiliki anak yang bisa diandalkan dalam mengerjakan pekerjaan rumah, atau pokoknya banyaklah hal-hal yang kecil gitu. Jadi intinya poin yang kedua ini dengan berbagi, karena emosi positif atau energi positif dari orang yang kita bagi itu, orang yang kita beri itu akan kembali ke kita gitu. Terus yang ketiga itu kebahagiaan bisa dibangun dengan sadar diri dan mawas diri. Jadi menyadari bahwa saat ini kita masih bisa kita masih bisa hidup dengan baik. Terus kita sadar bahwa kondisi sekarang ini walaupun di tengah ketidakpastian di masa-masa seperti ini pandemi, itu kita masih bisa menstabilkan diri kita gitu, tidak berada pada kondisi putus asa atau tidak berada pada kondisi stres atau apa yang berkepanjangan gitu. Jadi menyadari dan mawas diri bahwa kita ini masih hidup dan masih bisa bernafas. Semuanya kurang lebih sama-sama bersyukur sih, cuman kalau ini lebih menyadari dan menghargai eksistensi kita gitu, karena masih hidup di dunia gitu. Waduh, berat banget ya gitu. Jadi ada 3. Yang pertama bersyukur, yang kedua itu dengan berbagi, yang ketiga dengan sadar diri bahwa kita hidup di dunia dan masih bisa bernafas, masih bisa masih bisa berpikir, masih bisa merasa gitu. Jadi 3 hal itu adalah faktor-faktor yang dapat menunjang kebahagiaan menurut saya, versi saya. Oke, berarti ketika kita bahagia, secara tidak langsung juga hidup kita akan lebih positif. Jadi antara kebahagiaan dan hidup positif itu saling berkorelasi ya. Oke, terus apakah ada indikator seseorang itu bisa dikatakan bahagia? Gimana menurut Dila? Maksudnya secara langsung, bukan secara tidak langsung. Hehehe. Menurut saya indikator seseorang disebut bahagia itu yang pertama itu ya pasti dilihat dari ekspresi dulu. Bagaimana kita melihat orang itu, ekspresinya itu kayak menenangkan, terus benar-benar terlihat bahwa dia bahagia yang ditunjukkan dengan senyuman, terus membawa vibe positif, dengan selalu tersenyum gitu, terus dan mengeluarkan kata-kata yang positif juga. Terus indikator seseorang disebut bahagia itu juga terlihat dari fisik mungkin ya, karena yang saya pernah dengar, semakin seseorang itu banyak kepikiran tentang hal-hal negatif atau tidak bahagia itu atau unhappy, itu bisa membuat daya tahan tubuhnya itu melemah atau penurunan daya tahan tubuh. Nah, itu juga bisa kita lihat. Seseorang yang bahagia itu bisa dilihat juga dari kesehatannya. Tapi ini bisa gak berlaku secara umum ya, mungkin pada beberapa orang. Kita bisa melihat dari segi kesehatannya. Biasanya orang yang bahagia itu gak rentan terkena penyakit karena sering berpikir positif, dan positifnya itu berdampak pada antibodinya dia atau imun tubuhnya dia yang meningkat gitu. Jadi lebih sehat, lebih bugar, terus lebih segar juga kelihatannya, nggak mudah terserang penyakit karena banyak membawa hal-hal yang baik atau positif di dalam dirinya. Terus apalagi ya,
punya banyak teman, ya karena pasti kebanyakan orang itu senang berteman dengan orang yang terlihat vibe-nya itu bagus atau ceria, terlihat bahagia. Jadi karena kan seperti yang saya katakan tadi bahwa emosi kan menular. Jadi ya pasti meskipun kita nggak kenal baik sama seorang, tapi ketika kita pertama kali bertemu dan vibe-nya tuh bagus, membawakan dari ekspresinya saja terlihat bahwa dia itu kayak menyenangkan gitu. Jadi kita bakal senang ketika berteman sama dia dan melanjutkan perkenalan itu menjadi sebuah pertemanan yang dalam jangka waktu lama gitu. Selain itu kan udah 3. Yang pertama itu tadi yang pertama apa sih? Yang pertama itu ekspresi, dan yang kedua itu kesehatan atau daya tahan tubuh, dimana orang yang bahagia itu kebanyakan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Terus yang ketiga itu memiliki banyak teman atau relasinya itu luas karena orang-orang senang berteman sama dia, mereka-mereka yang bahagia karena seperti yang saya katakan, emosi itu menular. Menurut saya sejauh ini itu sih, entah kalau ada lagi tambahan-tambahan mungkin masih banyak lagi, cuman yang paling saya yakini dan saya ingat itu 3 hal ini merupakan indikator yang menunjukkan bahwa seseorang itu happy atau bahagia dalam hidupnya. Oke, berarti untuk melihat seseorang itu bahagia atau indikator dari kebahagiaan itu sendiri ada 3 ya, Dil ya. Yang pertama itu ekspresi wajah seseorang itu kita bisa lihat ketika dia bahagia, kita bisa lihat ekspresi wajahnya. Terus yang kedua kita bisa melihat ketika seseorang bahagia itu imunnya juga ikut bagus. Jadi kan kebahagiaan ini adalah psikologis kan, jadi psikologis dan fisik itu memang saling berkesinambungan ya. Terus yang ketiga adalah relasi. Jadi ketika orang bahagia secara langsung juga orang-orang di sekitarnya akan ikut merasakan kebahagiaannya. Ya benar kata Dila tadi bahwa kebahagiaan itu menular, seperti itu. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk Dila atas pengalaman dan sharingnya. Semoga ini bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih, Dil. Iya Kak, sama-sama. Menurut aku sih ya 3 itu tadi yang paling mendasar. Cuman kalau misalnya tambahan yang lain ya mungkin ada, cuman menurut aku pribadi yang paling mendasar itu 3 itu tadi. Sip, sama-sama Kak. Semoga ini bermanfaat bagi yang mendengarkan, bisa menambah wawasan kurang lebih meskipun tidak banyak. Terima kasih juga atas kepercayaannya. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman berbagi bercerita. Nah, itu tadi informasi yang disampaikan oleh Dila, bagaimana agar kita tetap bahagia setiap harinya. Indikator semoga teman-teman berbagi bercerita selalu berada dalam kebahagiaan, selalu merasa bahagia setiap harinya, dan tetap semangat. Terima kasih sudah mendengarkan.